teman-teman yang diberkati Tuhan, sebelum kita membaca dan juga merenungkan sabda firman Tuhan pada saat ini, mari kita satu dalam doa kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami yang kami bisa rasakan sampai saat ini. Ya Bapa, pada saat ini kami hendak membaca sabda firman Tuhan. Biarlah sabda firman Tuhan yang sebentar kami baca dan juga kami renungkan, itu bisa menjadi kekuatan yang baru dalam kehidupan kami ketika kami menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda firman Tuhan pada saat ini, agar apa yang sebentar ia sampaikan itu hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Inilah menjadi doa dalam nama Yesus sama berdoa. Amin. Teman-teman yang diberkati Tuhan, pada saat ini kita akan membaca sabda firman Tuhan yang saya ambil dari Roma pasal 12 ayatnya yang ke-12. Saya ulangi, Roma pasal 12 ayatnya yang ke-12. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Roma pasal 12 ayatnya yang ke-12 berbunyi demikian. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Shalom. Pertama-tama, marilah kita melihat bagian akhir dari pembacaan ini. Sebuah tanda baca, kalau kita baca dalam pembacaan firman Tuhan ada sebuah tanda baca di akhir dari kalimat pembacaan kita, yaitu sebuah tanda baca, tanda seru. Tanda seru biasanya dipakai sesudah ungkapan dan juga pernyataan yang berupa seruan atau perintah. Nah, sampai di sini saya rasa kita bisa mengerti bahwa pembacaan kita yang sudah kita baca tadi merupakan sebuah seruan atau sebuah perintah yang harus kita lakukan. Saya ajak kita untuk melihat satu persatu seruan atau perintah yang ada dalam pembacaan kita. Yang pertama, bersukacitalah dalam pengharapan. Artinya bersukacita bukan hanya berdasarkan hal-hal baik yang sudah atau sedang atau sementara kita alami dalam kehidupan kita, tetapi juga bagaimana kita bersukacita atas apa yang belum terjadi dalam kehidupan kita. Tapi bagaimana kita bisa bersukacita atas apa yang terjadi atau yang belum terjadi dalam kehidupan kita, jika nanti yang kemudian terjadi adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Bagaimana kita bisa bersukacita? Nah, teman-teman yang diberkati Tuhan, kita jangan mendasarkan pengharapan akan masa depan kita pada usaha, kekuatan, dan kemampuan pribadi kita sebagai manusia. Tetapi selaku orang Kristen, selaku pemuda-pemuda Kristen, kita harus mendasarkan pengharapan kita kepada Allah. Dengan mendasarkan pengharapan kita kepada Allah, sekalipun kita belum tahu apa yang akan terjadi di depan kita, di hari depan kita, di masa depan kita, kita akan tetap menyambutnya dengan penuh sukacita. Seruan atau perintah yang kedua adalah sabarlah dalam kesesakan. Rasanya sulit bagi kita, bagi manusia, untuk sabar di saat kita berada dalam kesesakan, atau dengan kata lain berada dalam kesulitan, kesukaran, atau permasalahan hidup yang kita alami. Apalagi jika kita harus mengalami keadaan yang seperti tadi dalam waktu yang berkepanjangan. Bahkan dalam keadaan ataupun kondisi yang sedang baik-baik saja, kemudian kita tidak mungkin akan mengundang hal buruk untuk terjadi dalam kehidupan kita. Kesulitan-kesulitan itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak mungkin mengundangnya. Tetapi kita harus juga sadari bahwa kesulitan, permasalahan hidup dalam kehidupan kita, kita tidak bisa menolaknya, atau kemudian kita tidak bisa lari daripada masalah-masalah tersebut atau kesulitan-kesulitan tersebut. Bahkan kita harus menghadapinya. Kita harus menghadapi dengan apa? Dengan sabar. Karena satu hal yang kita harus tahu bahwa Tuhan adalah sumber jawaban atas apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena Tuhanlah sendiri yang telah merencanakannya untuk kebaikan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita adalah atas izin Tuhan. Karena itu kita pasti bisa melewatinya hanya ketika kita mau datang kepada Tuhan dan mau mengandalkan Tuhan. Dan seruan atau perintah yang terakhir adalah bertekun dalam doa. Kata lainnya adalah terus berdoa atau setia berdoa. Jika ini merupakan sebuah seruan atau sebuah perintah, maka kita harus melakukan hal ini.
Ada orang yang mengatakan bahwa doa adalah nafas hidup bagi orang percaya atau nafas hidup bagi orang beriman. Nah, dengan bertekun ini, bertekun dalam doa ini, kita juga belajar mencari Tuhan, melatih diri kita untuk menyampaikan segala sesuatu kepada Tuhan. Bahkan di saat kita berdoa, kita tidak hanya meminta kepada Tuhan, tetapi juga kita bersyukur atas berkat dan karunia yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Nah, karena itu, marilah kita bertekun dalam doa, dalam keadaan apapun. Tidak hanya di waktu kita sedang kesulitan, tidak hanya di waktu kita sedang bersuka cita. Tetapi di saat kita baik-baik saja, aman-aman saja, marilah kita tetap setia berdoa kepada Tuhan. Nah, teman-teman pemuda yang diberkati Tuhan, marilah kita lakukan seruan atau perintah ini, apalagi kita saat ini sedang mengalami pandemi atau berada dalam situasi pandemi virus corona. Kita memang tidak pernah tahu dengan jelas kapan akan berakhirnya virus ini. Tapi jangan sampai kita kehilangan harapan akan hari esok hanya karena kita tidak tahu kapan akan berakhirnya pandemi ini. Tetap bersabar menghadapi setiap kesulitan-kesulitan yang hadir dalam kehidupan kita akibat dari pandemi virus corona saat ini. Tetap memperhatikan himbauan-himbauan pemerintah dan juga himbauan dari gereja. Dan marilah kita saling mendoakan satu dengan yang lain untuk saling menguatkan. Tuhan memberkati kita semua, tetap jaga kesehatan, tetap semangat dalam melayani. Amin. Shalom, damai di hati.